Orang kalau sudah berjanji jadi presiden, jadi anggota DPR, jadi menteri, mereka pasti berjanji, kami akan memberantas kemiskinan. Bukan kemiskinan yang diberantas, justru orang karena tidak adil. Kelompok, partai, individu, golongan yang dipentingkan, masyarakat tidak peduli. Yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna minallahi. Antum bisa bersembunyi di hadapan orang, tapi antum tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah. Niat kita datang ke masjid tidak ada lain dan tidak bukan, adalah untuk membekali diri kita ini, dijadikan sebagai pegangan kehidupan kita ketika Allah menghentikan detak jantung kita menuju pada kematian. Maka yang kita bawa pulang ke sana hanya 4 perkara. La tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Faqala Nabi SAW, tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, kecuali dia ditanya 4 perkara. Yang pertama ditanya an umri fima afna, umurmu dengan apa kau habiskan. Jasad di dalam tanah pun ditanya oleh Allah, wa an jasadihi fima ablahu, jasadmu dengan apa engkau rapukan, itu dipertanggungjawabkan. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmumu untuk apa engkau gunakan. Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, hartamu dari mana kau dapat dan untuk apa engkau belanjakan. Enggak ditanya di dunia kau pangkatmu apa, jabatanmu apa, kedudukanmu apa, kasta dan bangsamu apa. Enggak. Makanya ketika Allah memberikan kepada kita makhluk manusia ini nafas, sudah terjadi perjanjian dari dalam kandungan. Tugas utama kita itu adalah untuk mengabdikan diri ke jalan Allah. Coba putar di meja ini, taruh samping sini aja. Putar begini. Sini aja, sini di samping sini. Mengabdikan diri di jalan Allah. Latar belakang apapun kita, karena Islam ini kan sifatnya bukan agama yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada satu agama. Makanya sifat pengutusan Nabi Muhammad itu bukan kepada orang Arab. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil Al-Quran juga begitu. Huda linas, supaya kita tidak memandang Islam itu agama yang sempit. Begitu. Rasulullah diutus kepada seluruh suku, kaum, bangsa dan bahasa. Sifatnya adalah rahmatan lil alhamdulillahillazi arsala rasulillah rahmatan lil, rahmat bagi alam semesta. Kenapa? Keistimewaan apa yang ada pada Rasulullah dibanding Nabi dan Rasul-Rasul yang lain? Karena beliau diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Kalau nabi-nabi yang lain diutus hanya kepada suku, kaum, bangsa dan bahasa mereka sendiri. Skalanya
kabupaten, kecamatan, RT, RW. Bahkan Nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel gagal. Umatnya cuma 12 orang. Itu pun 8 mati dieksekusi oleh prajurit tentara Romawi. 4-nya lari ke dalam goa. Dan mereka hidup 309 tahun bersama seekor anjing. Terbitlah kitab yang namanya Ashabul Kahfi. Siapa Nabi itu? Nabi itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu adalah Nabi yang tidak berhasil. Semua Nabi yang diutus oleh Allah, 124.000 Nabi tidak berhasil. Hanya satu yang berhasil, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ibu bapak yang bukan orang Arab boleh beragama Islam. Orang Amerika, orang Jawa, orang Portugis, orang Spanyol, semua manusia yang ada di 5 benua, Amerika, Australia, Eropa, Asia, Afrika, berhak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah keistimewaan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum beliau datang, risalah, nubuah, informasi dari para nabi sudah disampaikan jauh-jauh hari, ratusan ribu tahun sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah disampaikan oleh para nabi. Semua nabi itu membawa ajaran yang sama. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, semua membawa ajaran yang sama. Kita orang Indonesia dan orang di Eropa ini yang suka pisah-pisahkan. Nabi Isa di gereja, Nabi Musa di Yahudi, Nabi Muhammad Islam. Innalillahi. Siapa yang ajar itu? Berpuluh-puluh tahun ajaran itu, sampai sekarang masih melekat. Isa Kristen, Yahudi Musa, Islam Muhammad. Nah, makanya kita mudah diadu domba. Betul apa betul? Enggak. Nabi Isa itu nabi kita. Nabi Musa itu nabi kita. Ajaran yang dibawa oleh mereka sama dengan ajaran umat Islam. Solat, Nabi Isa solat. Puasa di bulan Ramadan, semua Nabi berpuasa di bulan Ramadan. Makanya kalau kita puasa, allazina min qablikum la'alakum tattaqun, sebagaimana orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi sudah jelas, ajaran Islam inilah yang mempersatukan seluruh suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Kalau dari latar belakang nenek moyang kita Indonesia di benua Asia ini kafir semua, bukan cuma saya yang bekas kafir. Cuma perbedaannya ya itulah, ibu bapak mendapatkan Islam dengan cara yang mudah, saya mendapatkan Islam dengan cara yang tidak mudah. Begitu ibu bapak lahir langsung diajanin. Kalau kami enggak, dengan penelitian berpuluh-puluh tahun, kajian, dengan kemampuan intelektual kami, kemudian mendapatkan hidayah Islam. Makanya kami lebih jujur daripada ibu bapak. Iya. Dari zaman para nabi sampai saat ini tidak pernah ada tuh orang yang namanya dari kafir merusak Islam. Yang merusak Islam itu, kata Muhammad Abduh dalam bukunya Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Ini kesempatan terakhir yang Allah berikan demi menyelamatkan bangsa dan agama. Kok bisa begitu Ustaz? Orang-orang di sana kan juga Islam. Betul. Betul.
Tapi kita bisa melihat dalam kacamata iman kita. Saya dulu waktu masih kafir, masih pendeta, bagaimana menghancurkan Islam pakai orang Islam. Nggak ada tuh demo-demo. Dulu-dulu sudah beberapa kali tuh kasus di Kediri, Dandim dan polisi mendapatkan buku PKI. Ada juga yang melah. Saya kalau dari kafir masuk Islam hanya untuk kepentingan pribadi, ambil jalan tengah, nggak usah campur masalah politik. Tapi kata hadis apa? As-sakata anil haqqi syaitonun akros. Barang siapa berdiam melihat kebenaran, maka dia adalah setan yang bisu. Jadi kalau tahu sampaikan. Untuk apa berdakwah tidak sampaikan? Mana hak, mana batil? Karena dakwah itu nggak ada abu-abu. Dakwah itu hitam putih. Hak katakan hak, batil katakan batil. Jangan Ustadz, ini tahun politik. Enggak, ini bukan tahun politik. Ini tahun kekacauan politik. Siapa yang kacau, siapa yang ribut? Bukan masyarakat yang ribut. Elit-elit. Maka perlu diwaspadai, kata Nabi. Nabi berkata, coba kasih naik Pak basnya dikit, bas. Nabi katakan apa? Ihsaroh salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah dengan 3 golongan manusia yang ada di antara kamu. Itu ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waspadalah dengan 3 golongan manusia yang ada di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul gofilun, ulama yang lalai. Salah saya bilang tadi. Ulama yang lalai, tidak konsentrasi ngurus umat, urus politik. Ulama itu wasit, ada polisi, ada tentara, itu wasit. Kiwamud dunya bi arba'ati asa, tertibnya dunia bergantung kepada 4 persoalan, 4 perkara. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umaro, keadilan, adilnya penguasa, pemerintah. Nah, kalau dalam pertandingan wasit sudah turun jadi pemain, inilah kacau. Wasit itu siapa Ustaz? Wasit itu ulama, polisi, tentara, itu wasit. Jangan jadi pemain. KPU itu wasit. Kalau wasit sudah turun tangan, kacau. Hilang rasionalitas berbangsa. Sampai orang gila pun betul apa betul? Innalillahi. Dalam aturan undang-undang gila nggak boleh milih. Jangan bicara sembarang sekarang ini. Hati-hati. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Masuk Islam kalau cuma setengah-setengah nggak usah. Betul-betul masuk Islam itu menjawab realitas kondisi bangsa dan agama ini. Di aturan KPU kan sudah ada. Kita disuruh bungkam. Hanya orang penakut yang mau bungkam itu. Takut dengan penjara, takut dengan mati. Saya begitu masuk Islam, berkeliling Indonesia, nggak pernah beristirahat. Sejak dari 2006 sampai hari ini, alhamdulillah, Rabbil alamin, tetap eksis berdakwah. Tuh, tertibnya dunia bergantung kepada 4 perkara. Yang pertama,
bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bi syaqwatil agniya, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, yang paling bahaya ini, bi da'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Orang kalau sudah berjanji jadi presiden, jadi anggota DPR, jadi menteri, mereka pasti berjanji, kami akan memberantas kemiskinan. Bukan kemiskinan yang diberantas, justru orang karena tidak adil. Kelompok, partai, individu, golongan yang dipentingkan, masyarakat tidak peduli. Ini watujaru bil hiyanati, pedagang-pedagang pengkhianat. Ada kemarin polisi berpangkat komjen, siapa namanya? Budi Waseso. Ketika Menteri Perdagangan kafir itu, Lukito, Andreas Tato, siapa namanya? Susah sekali namanya, orang Cina itu, Menteri Perdagangan. Dia katakan akan mengimpor beras. Kata si komjen ini, sudah penuh gudang kita, tidak boleh lagi, kasihan petani kita. Apa kata Menteri Perdagangan ini? Harus diimpor. Apa jadinya petani-petani kita? Nah, ini ketidakadilan di masyarakat. Lalu menuduh orang tidak Pancasila. Pancasila itu bukan teori ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Barang itu sudah finish, bukan final. Tidak hanya teori, diaplikasikan, direalisasikan dalam konteks kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau keadilan sudah merata, Allahu Akbar, agama Islam tidak diganggu, negara ini akan jadi baik. Agama Islam jangankan di Indonesia, sampai ke Eropa sana, Amerika, Islam dijadikan alat. Di Indonesia juga begitu. Padahal Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Di Indonesia agama Islam bukan ditolong, dijadikan sebagai alat politik. Betul apa betul? Lihat ya, saya sering bilang Islam itu, berulang-ulang saya katakan dalam dakwah saya itu, Islam itu ibarat buah, dia buah yang sedap, buah yang manis, buah yang nikmat, buah yang bergizi, tumbuh pada pohon yang subur, tumbuh pada pohon yang baik di tanah yang subur. Itu Islam. Ada yang hanya memakan manisnya, ada yang merawat dan menanam pohon Islam. Siapa yang suka memakan manisnya itu? Itu yang di pokok-pokok kayu itu, yang siang malam kacak pinggang, spanduk-spanduknya itu maksud saya. Itu yang suka makan manisnya. Nggak mau tahu dia, masyarakat mau jungkir balik, masyarakat mau celaka, masyarakat mau binasa. Ditambah pula dengan ulama-ulama yang tidak amanah, sibuk. Sudah ustadz, sudah ulama, sudah kiai, mau jadi politikus. Kita kalau berkumpul di masjid begini, mulai dari pendakwah sampai kepada yang duduk jamaah, dengan segala macam kompetensi ilmu yang Allah berikan,
Itulah nikmat buah daripada Islam. Jangan berubah. Saya dari Kristen masuk Islam. Kompetensi saya dari kafir itu adalah pendakwah, pendeta. Begitu masuk Islam, ditawarkan jadi dosen, saya nggak mau. Saya nggak mau. Ditawarkan jadi pengusaha, saya nggak mau. Saya lanjutkan tugas saya. Kalau dulu membawa orang ke neraka, sekarang bawa orang ke surga. Nggak mau bergeser saya. Sama dengan Ustadz Abdul Somad. Subhanallah. Dia tahu bahwa dia tidak usah memakan manisnya. Posisi beliau adalah merawat dan menjaga pohon Islam ini. Polisi dengan mahasiswa takbir, masyarakat takbir, lempar batu, markas polisi, markas tentara, Allahu Akbar. Polisi tentara merasa diri Islam, ambil batu, Allahu Akbar. Orang kafir di pintu gereja, haleluya. Permainan siapa ini? Oh. Ente baru belajar munafik, saya sudah pensiun. Jawabannya semua nggak jauh dari Al-Quran. Walan tardo ankal yahudu walan nasoroh hatta tatabiya milatahum. Jadi nggak ada tuh orang Kristen itu baik sama orang Islam, itu nggak ada dalam kamus, nggak ada. Oh, itu tetangga saya orang Kristen, satu partai dengan saya orang Kristen, betul. Baik dia, depan begini dia baik, di belakang dia habok agama kita. Ente percaya? Bahkan ada yang sampai pergi ke gereja, Allahu Akbar, sorban 50 biji melintang di kepala. Penjilat, munafik, menjual-jual Islam untuk kepentingan politik. Islam diperjuangkan. Jadi ustadz, jadi pendakwah, tegakkan Islam. Kalau ustadz gak usah ngaku politikus. Kalau politikus gak usah ngaku ustadz. Kemarin saya ceramah di Medan, ada teman saya mau calonkan diri jadi anggota DPR pusat, memakai kata ustadz. Saya bilang, panitia jangan sebut ustadz, dia kan sudah jadi wasit. Ustadz itu wasit, petugas wasit, pemerintah, ulama, umaro adalah mitra seperjalanan untuk mencapai cita-cita negara, terutama agama. Sama dengan orang bilang Ambon pecah, Kristen dan Islam diadu domba, Poso kacau, dulu eskalasi konflik. Saya orang Manado, orang Sulawesi, Ambon pecah, Sulawesi, Poso pecah, orang katakan perang agama. Siapa yang bilang perang agama? Kekacauan eskalasi konflik di Sulawesi dan di Maluku bukan perang agama. Kristen dan Islam dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Jadi kita umat Islam ini tinggal pilih, tinggal cerdas memahami realita. Oh, mana partai-partai yang tidak butuh orang Islam? Megawati kan ngomong begitu. Kami tidak butuh suara umat Islam. Innalillahi. Ya sudahlah, kalau begitu jangan pilih. Oh, ini Ustadz, masalahnya saya sudah dikasih uang. Berapa? Kami dikumpulkan masyarakat, dikasih 1 orang 1 juta. Ambil. Kalau ada politikus kasih uang, ambil. Pura-pura lemes. Iya ya, memang karet lagi murah. Kurang ini Pak 1 juta. Ustadz Yahya bilang katanya kalau mau tusuk Bapak 5 juta. Begitu dikasih uang, jangan pilih, tusuk yang lain. Mampus kau. Begitu. Mendewasakan para politisi supaya dewasa, jangan hanya memakan manis. Kita dalam keadaan begini memang lagi kehilangan logika sehat, logika berpikir kita sudah mulai menyimpang. Saya kemana-mana mengatakan silakan, yang pilih Prabowo silakan, yang pilih Jokowi silakan. Tapi saya lebih berat memilih Prabowo. Kenapa? Karena di sana satu, ada banyak orang-orang yang menista Islam. Katanya tidak butuh suara Islam. Jangankan antum orang Islam,
Orang kafir saja butuh suara umat Islam. Betul? Ini politisi-politisi kafir, mereka membutuhkan suara umat Islam. Nyosor kemana-mana, bawa amplop. Bahkan ada yang antar tikar sembahyang di masjid sajadah. Begitu tidak lulus, diambil lagi itu sejadah. Innalillahi. Bahkan ada yang sampai ngutang berpuluh-puluh miliar di bank, tidak lulus jadi anggota parlemen. Gila. Ini wacana yang berkembang di publik. Jadi kalau berdakwah, melihat realitas yang terjadi, jawab. Itu dakwah. Tapi kan di masjid ini Ustadz, ya justru di masjid. Dakwah itu kalau nggak mau menjawab persoalan hidup, jangan pakai kata dakwah. Dakwah itu kan tuding. Ganti saja penataran. Dulu kita waktu sekolah ada penataran P4. Penataran pendidikan, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, itu dirubah saja. Lalu kita main puji. Saya masuk Islam ini dengan pengorbanan yang luar biasa, tidak gampang. Meninggalkan keluarga, meninggalkan jabatan sebagai rektor. Cuma satu saja kesalahan kami di Kristen sana. Tuhan kami naikkan pangkat, turun pangkat jadi orang naik pangkat jadi Tuhan. Hanya satu kesalahan itu di Kristen. Kalau kelakuan antara orang Kristen dan orang Islam cuma beda-beda tipis. Ada orang beragama Islam kelakuan kafir. Ada orang kafir kelakuan Islam. Hanya itu kesalahan kami. Tuhan kami turunkan pangkatnya jadi kopral. Kopral kami naikkan pangkatnya jadi jenderal. Nah itu Yesus Kristus bagi umat Islam adalah Nabi Isa, Nabi. Bagi orang Kristen adalah Tuhan. Sekarang pertanyaannya, saya sekolah sampai kepada tingkat doktoral. Saya bertanya, apakah betul itu adalah Isa Al-Masih? Bukan. Yang disembah, yang diyakini oleh orang Kristen itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah Nabi yang tidak dapat divisualisasikan, baik dalam bentuk gambar maupun foto. Masuklah ke rumah-rumah orang Islam atau ke masjid sampai di Makkah, Madinah, ada nggak foto Nabi Muhammad yang kita lihat? Atau Maulud Nabi, ada nggak foto Nabi Muhammad yang terpampang di masjid? Kenapa Nabi Muhammad tidak ada fotonya? Karena di zaman beliau memang tidak ada tukang. Di zaman Nabi Isa 576 tahun sebelum Nabi Muhammad, ada fotonya enggak? Nabi Muhammad saja tidak ada foto, bagaimana mungkin Isa ada? Foto siapa itu? Bule dari mana yang kemudian jadi itu Tuhan? Ternyata bule itu namanya artis Hollywood yang bermain pada film The Passion of the Christ, penderitaan Kristus. Nah, ini umat Islam sudah salah memahami, dia anggap itu Isa. Ketipu semua kita ini. Iya. Datang orang-orang munafik, oh iya ya, kamu Nabi Isa, saya Nabi Muhammad. Tidak sah iman Islam ibu bapak kalau tidak beriman kepada salah satu nabi yang diutus oleh Allah, yaitu Nabi Isa. Yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad, Nabi Isa. Bagaimana mungkin Nabi Isa di gereja sana? Makanya waktu Pak Maruf masih kiai, enggak, saya masih ada rekamannya, masih ada di WhatsApp saya. Waktu beliau masih kiai tahun 2016, Pak Maruf Majelis Ulama menurunkan fatwa, ini masih kiai, mengucapkan selamat Natal adalah haram. Saya bantah di Pekanbaru, tidak ada. Siapa yang mengucapkan selamat Natal silakan, tidak haram. Ada yang mulai curiga sama saya. Kok begitu Ustaz? Iya, tidak haram, memang tidak haram.
Memang mudah mengharam-haramkan orang Islam. Siapa yang mengucapkan selamat Natal tidak haram. Masa cuma mengucapkan selamat Natal langsung berdosa? Enggak. Tapi harus dibuktikan secara ilmiah. Profesor Dr. Abineno, ini pendeta yang ngomong, bukan saya. Saya bukan pendeta lagi. Ini Abineno yang bicara. Dr. Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, sampai hari ini kita tidak tahu secara persis tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus itu dilahirkan. Lihat Abineno, ibadat jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen Jakarta 1961, halaman 64. Jadi profesor teolog Kristen, guru besar Kristen, pendeta Abineno berkata, kami tidak tahu tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran anak dewa matahari. Semua pendeta di dunia sampai hari ini, termasuk saya rektor dulu, tidak kami tahu tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Jadi kalau jamaah mengikuti mengucapkan selamat Natal, bukan haram. Sama-sama goblok dengan kafir. Itu jawabannya. Keras tapi ilmiah, kan begitu. Saya tidak ada kepentingan kecuali menjaga agama ini supaya tetap jangan sampai tinggal nama kita Islam di Indonesia ini. Masyarakat kita ini kan masyarakat yang mudah dibayar, mudah terbawa opini, dan tidak berpendirian. Besok-besok ada pendeta yang jadi cawapres, dananya orang Kristen itu kuat, Protestan dari Stuttgart, Katolik dari Vatikan, artis-artis dan atlet-atlet yang ada di Eropa, mereka kalau membayar 1/10 ke gereja, dananya gereja itu kuat sekali, beda dengan orang Islam 2,5%, itu pun disunat. Kalau orang Kristen membayar 1/10, gaji mereka setiap bulan dipotong 10%. Kalau gajinya 5 juta, bayar ke gereja 500.000. Itu Messi 1/10-nya ke gereja itu, Messi pemain bola, Lionel Messi, itu persepuluhannya tiap bulan itu sampai 600 juta. Begitu juga Ronaldo, tiap bulan. Belum lagi artis-artis Hollywood. Makanya Kristen dananya kuat. Nah, kalau nanti ke depan ada orang kafir yang mencalonkan diri jadi presiden, habis kita. Di sini yang tadinya tidak ada gereja, kemudian dibangun gereja. Petugas tambah kacau mengurus masyarakat kita, diadu domba kita. Jadi kita datang ini bukan untuk mengacaukan, justru menjawab persoalan yang ada. Ciptakan keadaan yang kondusif, jangan seperti di Pekanbaru, spanduk-spanduk yang ada dirobek-robek, mau cebong, kampret, jangan ente main robek. Biar aja lah dia berdiri di situ, jangan dirobek-robek. Ciptakan suasana yang kondusif. Umat Islam itu biasakan untuk selalu sabar menghadapi masalah. Biarkan. Apalagi kita dalam ketegangan politik seperti sekarang ini, biar kami ustadz-ustadz yang berdakwah. Serahkan kepada kami untuk menjawab realitas politik yang ada. Persoalan teologi. Baru-baru ini saya dengar di Jawa sana, orang dilarang katanya untuk ibadah. Bukan dilarang, tetapi bagaimana kita menggunakan aspirasi dengan rasional, menggunakan akal kita. Kemudian ada orang yang menduduki Al-Quran. Kemarin kita diadu domba membakar kalimat tauhid. Yang bakar bukan orang kafir, orang Islam yang bakar. Siapa yang suruh? Di belakang daripada mereka itu adalah bangsa asing, orang-orang kafir. Umat Islam jadi munafik. Ini saya, kalau mau begitu, saya dan keluarga masuk Islam, kalau mau ikut golongan itu sudah dari lama. Tapi kami tidak ada niat. Begitu Allah memberikan hidayah, sadar betul bahwa kehidupan kami di dunia ini hanya sementara. Saya dari Kristen mempendetakan para pendeta, ini dokumen saya.
Saya yang mempendetakan para pendeta. Saya yang mentahbiskan mereka. Saya rektor. Saya tinggalkan agama itu, tinggalkan jabatan itu, tinggalkan sanak keluarga, tinggalkan orang tua demi saya menuju pada Islam. Begitu sampai dalam Islam, Allahu Akbar. Nazar saya hanya satu. Engkau telah memberikan kepada saya agama yang benar ini, ya Allah, akan saya tegakkan sampai masuk ke liang kubur. Tujuannya apa? Mengokohkan iman saudara Muslim dan memanggil orang kafir masuk Islam. Manado yang dulu-dulunya cuma 0,18%. Ibu bapak lihat di Google sekarang, tahun 2018. Persentase umat Islam di Manado 51%. Kita di Sumatera ini sesama Muslim saling membidah-bidahkan, mengkafir-kafirkan. Enggak berani bilang pendeta masuk neraka. Yang masuk neraka itu bukan orang Islam. Yang masuk neraka itu adalah orang kafir. Biar yang munafik juga tetap masuk surga. Yang tidak sholat juga masuk surga. Asalkan KTP-nya Siapa bilang orang Islam masuk neraka? Enggak ada tuh. Yang tidak sholat sekalipun, asalkan tidak murtad, tetap masuk surga. Lalu yang pemalas sholat, inilah bagus. Ustadz begini yang kita tunggu-tunggu. Masuk surga ente, tapi surganya benjol-benjol. Begitu. Al-Quran yang begitu sempurna sudah memerintahkan kepada kita, qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi muriddunya wallazina hum fil zakatihi fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Kita masuk surga ini kan bukan karena jago sholat, bukan karena kita puasa Senin Kemis, bukan karena kita jago bersedekah, bukan karena kita setiap bulan umroh, bukan. Kita masuk surga umat Islam, qad aflahal man tazakka, menjadi suci karena kita beriman kepada Allah. Jangan ibu bapak berpikir saya masuk surga umat Islam karena saya bersih dari dosa. Enggak ada kita enggak berdosa. Mulai dari pembicara sampai jamaah, semua kita berdosa. Kita masuk surga karena rahmat Allah, karena iman kepada Allah. Orang kafir masuk neraka bukan karena berbuat dosa, karena mereka kufur, ingkar, kupar, kafir terhadap Allah. Jadi nggak ada itu sesama Muslim. Oh, ini ukuran jenggotnya kurang panjang, neraka ini. Kaki celana kurang naik, wah bidah. Maulud bidah, Isra Miraj bidah, kunut tidak boleh, tidak ada dalil, tidak kunut, tidak sah, ribut di jamaah. Saya kadang-kala begitu masuk Islam saya cuma tengok, kok ini bisanya umat Islam ribut masalah kunut. Ini kalau dalam hati saya, kalau saya munafik ini masuk Islam, gampang sekali Islam ini dirombak. Sudah kelihatan kelemahannya. Kalau saya dari kafir masuk Islam munafik, Allahu Akbar, paling mudah saya pecahkan. Tapi kami dari kafir masuk Islam bukan NU. Kami tidak pernah bergabung dengan orang Islam, organisasi Islam manapun. Kami tidak pernah bergabung dengan organisasi Islam manapun. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Nahsabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan Banser, saya juga bukan Ansor, saya bukan FPI. Berdakwah kemana-mana kami suami istri beserta anak kami. Nggak pernah saya minta pengawal. Di Medan kemarin saya berdakwah ini, saya kembali lagi ke Medan nanti. Pulang ke Jakarta dulu, kemudian tanggal 7 Februari kembali ke Medan. Ada FPI mau kawal, saya tolak. Nggak usah pakai kawal. Saya nggak perlu dikawal-kawal. Kami sebenarnya datang ke sini pakai mobil. Cuma kemarin kami mendapat musibah di Aceh, di Perlak. Mengantuk saya dari perjalanan dari Sabang menuju ke Medan, dari Lok Sumawe, Tablik Akbar, di Perlak Barat, kami masuk jurang sekeluarga. Mobil saya hancur dan sekarang lagi diperbaiki di Pekanbaru. Sebenarnya jadwal malam ini saya nggak bisa hadir. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan mobil kami. Tinggalkan sampai di Pekanbaru, sudah pecah, hancur tuh mobil.
12 tahun saya berdakwah. Karena mengantuk di perjalanan. Ngantuk, sudah ditegur istri saya, bangun Pak, bangun istirahat. Nggak bangun saya. Saya nggak bangun. Saya jalan terus. Kurang bagus itu, nggak terlalu maksa suara saya. Saya jalan terus. Mana minta ganti? Sudah dibilangin kasih naik basnya dikit. Suruh kasih naik basnya. Ini aja lah, pakai ini aja lah. Ini cuma berat aja, bikin capek. Nggak, saya sudah bilang basnya kasih naik. Berat sekali ini, bikin lelah, lepas saja. Sudah berat, jelek suaranya. Ini aja lah. Nggak keluar cakrawala saya berpikir banyak. Jadi saya tinggalkan mobil, saya naik pesawat dengan anak istri. Alhamdulillah. Jurang yang begitu dalam, hanya batang pisang 3 biji yang 3 pokok batang pisang kecil yang tahan mobil kami. Dan nggak masuk akal, sebenarnya kami keluarga sudah tewas. Nggak masuk akal. Itu batang pisang 3 biji yang tongkat, yang tahan kami mobil kami. Saya keluar dari jendela, tarik anak istri. Setengah tiga subuh. Karena memang perjalanan cukup jauh dari Sabang mau ke Medan. Berkeliling Indonesia, nggak pernah pakai sopir. Dan memang saya nggak mau pakai sopir. Dakwah kali ini tidak mau diperalat, apalagi sekarang ini musim politik. Jadi kami tidak mau diperalat. Saya telepon sama Pak Musloni, Pak, saya bilang istri saya kasih tahu, nanti di lain waktu saya bisa hadir, batalkan dulu. Oh enggak Ustaz, sudah diumumkan. Ya saya nggak kaget kalau jemaah banyak begini, karena di mana-mana jemaah sudah tahu saya di handphone. Jemaah sudah lihat, oh ini temannya Pak Maruf Amin mau datang. Saya tidak ada memakai apa itu sopir pribadi, nggak ada. Saya bawa sendiri, saya jalan sendiri. Kadang-kadang jemaah bertanya, apa Ustaz pernah dicegat orang Kristen? Enggak, baru 17 kali kaca mobil saya ganti. Di Sulawesi saya berdakwah, hasilnya apa? Banyak orang Manado yang masuk Islam. Nggak ada tuh saya lapor-lapor. Kalau dia niaya mati dalam berdakwah, ya sudah. Udah begitu risiko dalam berdakwah. Jemaah sering tanya, apakah Ustaz pernah dicegat orang Kristen? Enggak. Kalau itu enggak. Makhluk-makhluk halus yang sering saya jumpa. Kadang-kadang di perjalanan itu ketemu kuntil anak. Dulu di Kristen nggak pernah ketemu yang begitu, karena memang sama-sama setan. Itulah ibu bapak nikmat berdakwah. Mana dulu saya pendeta baru bawa mobil 1 meter 1 kilometer sudah lelah saya. Dari Jakarta sampai ke Aceh bawa kendaraan. Gak istirahat. Keliling Indonesia sampai akhir hayat pengabdian saya berdakwah di jalan Allah. Berbuatun fisabilillahi aw-rahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Ibu bapak mau tahu, kita orang Manado ini salah satu suku di Indonesia yang mayoritas penduduknya radikal, penduduknya fanatis beragama Kristen itu Manado. Saya sering berdakwah di Medan. Dulu asumsi saya Medan itu Kristen. Ternyata orang Batak itu 80% agamanya Islam. Cuma 20% yang beragama Kristen. Oh, baru saya tahu. Berarti Batak ini yang paling banyak beragama Islam. Ada Nasution Kristen, ada Nasution Islam. Tapi saya Waloni, tidak ada Waloni itu beragama Islam. Dari nasab nenek moyang kami itu memang Kristen fanatis. Dan saya kurang lebih 16 tahun di Papua, pendeta di sana, dan yang mendirikan Universitas Kristen di tanah Papua, saya yang mendirikannya. Universitas Kristen Indonesia di tanah Papua. Saya tinggalkan itu, gaji pun dari Jerman saya tinggalkan.
Saya masuk Islam supaya kalau ceramah begini dapat amplop. Kalau hanya mau cari amplop, saya rugi masuk Islam. Di sana saya digaji. Makanya saya kaget kalau ada ribut-ribut tentang mualaf. Tadi ada yang tanya sama saya, Ustaz masuk organisasi mualaf, organisasi mana? Saya sejak masuk Islam tidak mau berorganisasi. Kenapa? Karena saya sudah baca, saya sudah tahu. Pura-pura berorganisasi, ujung-ujungnya satu, hanya untuk mencari kepentingan politik, dan kedua, memperalat umat untuk mencari-cari keuntungan dunia. Umroh tipu-tipu, haji tipu-tipu, ngumpul-ngumpul mualaf, tidak ada kerjaan, minta. Padahal Islam mengajarkan tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Baru-baru ribut masalah mualaf, orang ngaku mualaf. Kalau mau cari duit jangan masuk Islam. Saya sering bilang sama orang-orang kafir, mualaf yang masuk Islam. Saya dan keluarga bukan mualaf. Tidak ada kata mualaf dalam Al-Quran. Yang ada ialah mayyat ilahu fahuwal muhtadi wa ma yudlil faulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang diberi petunjuk maka mereka adalah muhtadi, bukan mualaf. Mualaf itu dalam bahasa Arab artinya orang yang dibujuk hatinya. Saya dan istri anak tidak ada yang bujuk. Jangan disamakan dengan orang kafir yang masuk Islam karena mau kawin, karena ikut-ikutan. Di mana mayoritas Islam jadi Islam, mayoritas Kristen jadi Kristen, mayoritas Majusi jadi Majusi. Innalillahi. Kami sekeluarga bukan keluarga mualaf. Kami sekeluarga adalah keluarga muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Makanya saya nggak mau berorganisasi. Bikin malu, bila setitik merusak susu sebelanga. Masuk Islam, kerjaannya ke masjid, minta-minta, bersaksi. Nama saya dulu Matius, nama saya Stefanus, Robertus, Seprinus. Saya masuk Islam karena saya bermimpi ketemu Nabi Muhammad, jenggotnya panjang, badannya tinggi. Besok juga ada yang murtad. Ditanya pendeta, kenapa murtad? Karena saya ketemu Yesus, jenggotnya panjang, badannya kekar. Makanya saya masuk Kristen, murtad. Sama kuat. Orang masuk Islam itu bukan sembarang. Di Eropa, di Amerika, ada masjid orang Indonesia di New York, Indonesian Muslim Community, Al-Hikmah Mosque, Masjid Al-Hikmah, komunitas orang Indonesia. Satu hari di New York 20 sampai 30 orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siapa mereka? Businessmen, orang-orang pengusaha, rohaniawan, orang-orang jenius, orang-orang yang meneliti, orang-orang yang hidup dengan segala macam kompetensi keilmuan mereka. Mereka mendapat petunjuk masuk Islam. Argumennya jelas. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Jadi mereka masuk Islam itu karena Al-Quran yang menjelaskan. Mereka menghubungkan keilmuan mereka dengan kebenaran Al-Quran. Mereka masuk Islam. Sama dengan seorang peneliti ahli kandungan, akhirnya dia masuk Islam, orang Perancis. Namanya Profesor Dr. Maurice Buckley. Dia menulis buku dalam bahasa Perancis, La Coran, La Bible and La Science Moderne. Bible dan Quran, Bible dan Al-Quran memandang ilmu pengetahuan modern. Hanya satu kata yang dia temukan dalam bahasa Al-Quran, bukan satu ayat, bukan satu isi Al-Quran, satu kata nutfah yang dia dapatkan dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Terkait dengan asal usul penciptaan manusia, dia terus berpikir, kata nutfah itu adalah setetes mani mengandung berjuta-juta sel telur, lahirlah ibu bapak, saudara-saudara dan saya. Dia terus berpikir, kapan Nabi Muhammad pernah sekolah fakultas kedokteran, spesialisasikan
kandungan. Rasulullah tidak pernah mengecap pendidikan formal. Atas wahyu dari Allah, dia terima di Gua Hira, dia bukukan dalam Al-Quran, dia mendapat keterangan dari Allah. Masuk Islam, Boris Muklain. Nah, jadi itu yang dinamakan orang yang betul-betul mendapat hidayah. Kita di Indonesia ini tidak. Cuma karena mau kawin, tinggalkan istrinya, tinggalkan suaminya, tinggalkan saudaranya, masuk Islam. Pagi beriman, sore menyangkal. Itu yang ada kan, yang Bapak Ibu sering lihat. Baru dipanggil mualaf, saya nggak suka, saya nggak terima kalau dipanggil mualaf. Buktinya saya lebih tahu daripada Bapak Ibu soal Islam. Ente yang mualaf, saya bukan. Isa katanya Kristen. Isa itu Nabi kita yang ke-24. 124.000 Nabi yang mengatakan satu-satunya dalam Al-Quran Nabi Muhammad akan datang, ya Nabi Isa. Surat 61 ayat yang ke-6. Wa in qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musadiqan baina yadaya min at-taurati wa basis rabbi rasulil ya'ti min bani Ahmad. Jadi yang paling tahu akan datang Nabi Muhammad adalah golongan para nabi. Satu-satunya dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam. Waktu Nabi Isa mengatakan akan datang Nabi Muhammad, saya mau tanya ibu bapak, Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Al-Quran sudah ada atau belum? Sudah. Nabi Muhammad belum datang, Al-Quran sudah turun. Itulah tadi ucapan Nabi Isa, masih ada di Al-Quran sampai sekarang. Paham kira-kira Bapak Ibu? Jadi yang di sana itu bukan Nabi Isa, lakum dinukum, agamamu, agamaku. Lalu debat antara Kristen dan Islam di YouTube. Innalillahi, satu bukan ahli Kristen, satu juga bukan ahli Islam. Orang Kristen itu gak usah didebat. Tanya sama orang Kristen. Dalam pengakuan keyakinan Kristen itu, Tuhan datang sebagai manusia, dia mati disalib di bukit Golgota. Itu iman Kristen, keyakinan Kristen. Jadi kalau ibu bapak mau Islamkan orang kafir, cuma tanya satu kata saja. Dalam keyakinan Kristen yang kami tahu, Anda mengatakan bahwa Tuhanmu turun ke dunia jadi manusia, kemudian Tuhanmu mati, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Sekarang kami sebagai Muslim mau bertanya, apakah Anda percaya bahwa Tuhan pernah mati? Orang Kristen pasti akan menjawab dengan cepat, Tuhan tidak pernah mati. Apakah Anda percaya Yesus adalah Tuhan? Pasti dia akan jawab, Yesus adalah Tuhan kami. Apakah Yesus pernah mati? Di sini dia mulai bingung. Dia akan menjawab, dia mati demi menebus dosa-dosa umat manusia. Sudahlah, saya sebagai Muslim tak mau tahu apa dia mati menebus dosa atau tidak. Yang saya tanya, dia pernah mati atau tidak? Kalau dia jawab, ya pernah. Tadi ente bilang Tuhan tidak mati, sekarang Yesus mati. Mana yang Anda percaya? Tuhan yang tidak pernah mati atau Yesus yang pernah mati? Hanya begitu. Gak usah lantas ambil Al-Quran. Ini Al-Baqarah mengatakan, Suratul Kafirun mengatakan, oh ya ayyuhal kafirun. Oh, sama dengan bicara tembok. Islamkan orang kafir pakai Al-Quran, sampai kiamat orang kafir tidak akan beriman. Jangankan orang kafir, orang Islam sendiri banyak nggak percaya Al-Quran. Itu di Bandung sana ada yang duduk di Al-Quran. Kami sekeluarga justru mendapatkan Islam itu bukan karena orang Islam yang meyakinkan kepada kami. 8 tahun saya mempelajari Al-Quran, satu titik pun Al-Quran itu tidak dapat diselesaikan oleh otak dan tangan kotor manusia.
Sedangkan kitab suci Kristen hampir setiap saat berubah-ubah, palsu semuanya, penuh dengan kebohongan, dan banyak sekali ayat-ayat yang kosong di dalam Bible Kristen. Itu bukan Injil. Injil adalah Al-Quran, Taurat adalah Al-Quran, Zabur adalah Al-Quran. Semua kitab yang dibawa diturunkan Allah kepada para nabi, itulah sekarang namanya Al-Quran. Jadi Quran surah As-Saff terkait dengan ucapan Nabi Isa yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah ucapan kalimat Injil. Kristen itu bukan Injil. Anak muda di Pekanbaru bilang sama saya, Ustaz, bapak saya punya Injil asli. Kapan deh bapak mau ketemu Nabi Isa? Belajar sejarah kamu. Nabi Isa itu membawa Injil bukan dalam bentuk buku begini. Al-Quran saja abad ke-6 bukan dalam bentuk buku begini. Al-Quran dalam bentuk suhuf, ditulis di atas pelepah kurma. Itu namanya suhuf yang ditangkap Umar bin Khattab di tangan adiknya Fatimah, lalu dirobek oleh Umar, dan Umar mendapatkan surat Al-Ikhlas. Kemudian beliau masuk Islam, menjadi pembela Islam, muhtadi, orang yang mendapat petunjuk betul-betul keislaman beliau. Apalagi di zaman Nabi Isa, tidak ada kertas Injil yang melekat pada Isa, ada pada lisan Nabi Isa. Tahun 35 Masehi, Allah angkat Nabi Isa di langit yang keempat. Makanya kalau kita mengikuti riwayat tentang Isra Miraj, langit pertama Rasul bertemu Idris, langit kedua bertemu Soleh, langit ketiga bertemu Nabi Adam, langit keempat bertemu Yahya dan Isa, langit kelima berjumpa Harun, langit keenam berjumpa Musa alaihissalam, langit ketujuh berjumpa Ibrahim alaihissalam yang bersandar pada Masjid Baitul Maqmur, dan kemudian Rasul melanjutkan perjalanan menuju ke Sidratul Muntaha. Jadi kisah sekarang ini langit keempat, dia nanti akan datang sebagai Imam Mahdi, akan mematahkan salib, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia akan membunuh semua dajjal yang ada di muka bumi ini, termasuk pengikut-pengikut salib. Jadi kita jangan menyangka bahwa Nabi Isa itu di Kristen. Enggak. Nabi Isa itu adalah Nabi utusan Allah. Kristen itu kafir, musyrik. Ada baca Al-Quran enggak? Laqad kafara allazina qalu innallaha masihun ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Sampaikan itu. Jadi bukan hak kita untuk mengucapkan, bukan hak ulama. Kalau ulama tidak mengucapkan selamat Natal, malu. Kalau jamaah yang mengucapkan, polisi, tentara boleh, camat boleh, bupati boleh, silakan, tidak berdosa. Tapi kita orang Islam belajar Iqra, harus bijak. Kalau belajar Iqra, begitu dipanggil acara Kristen, pura-pura sariawan. Pak Camat, ya, Bapak diminta untuk menyampaikan sambutan Kristen Natal. Oh, boleh. Ya udah, Pak Camat hadir. Nunnya, Natal itu nun diganti non. Jadi bukan Natal bunyinya, selamat hari Natal. Tahun baru, Merry Christmas and Happy New Year. Tahun baru, baknya diganti kok juga. Selamat hari Natal dan tahun baru. Karena kalau gagal harus harus lebih bijak. Jadi nggak ada terus istilah haram. Kita kan belajar Iqra. Ucapkan begitu. Selamat hari Natal dan tahun baru. Masih lewat. Kalau Bapak Ibu ucapkan selamat Natal, nggak ada berdosa, nggak berdosa. Jamin saya bertanggung jawab di akhirat. Nggak. Pura-pura aja itu, karena belum dapat kesempatan. Jadi kalau mau didik umat jangan berubah. Dari awal jadi ustaz jangan berubah, tetap ustaz. Betul. Iya, jangan hari ini ustaz, besok jadi politikus. Jangan. Biarkan ada cucu kita, sarjana ekonomi, sarjana politik, sarjana hukum. Biar mereka yang berpolitik. Kita ustaz dan ulama, umaroh satu, mitra seperjalanan. Menertibkan dunia ini tidak ada lain kecuali
dengan kalimat-kalimatullahi, hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ingat baik-baik, di Solo kemarin kalimat tauhid sudah diganti dengan salib. Hampir terjadi keributan di Solo. Baru pemerintah ini PKI merajalela yang dulu-dulunya ideologi tertutup, kata Megawati, Islam ideologi tertutup. Ideologi tertutup menurut undang-undang tentang MPR adalah PKI. Sengaja dimunculkan di era pemerintahan SBY, nggak ada tuh, karena memang sudah final, sudah finish, sudah selesai. Dulu saya masih ingat di Manado itu kalau orang mau masuk tentara, masuk polisi, masuk jadi pegawai, ada sampul deh. Tinggi map dari rumah saya itu. Saya tanya ayah saya, ini map apa Pak? Ini orang-orang terlibat yang tidak boleh jadi tentara, yang tidak boleh jadi polisi, yang tidak boleh jadi pegawai. Karena bapak saya seksi 1 Inter Manado. Jadi saya tahu dia injak-injak orang PKI, saya umur 9 tahun. Jadi kita ini tidak mungkin menantang negara. Dituduh ustaz-ustaz yang keras, radikal, anti Pancasila, anti NKRI. Benteng kekuatan NKRI adalah umat Islam. Kita yang jangankan umat Islam, orang kafir aja anti kok kepada PKI. Ini sudah merajalela sekarang di mana-mana. Otak kita diadu domba sama umat Islam, diadu domba, pura-pura jadi gila. Saya kemarin ceramah, saya bilang coba tuh yang gila, pura-pura gila itu dekati saya. Kebetulan di mobil saya itu ada samurai. Kau dekati sini, kau pura-pura gila, nanti saya kasih waras kau. Ada itu. Kita umat Islam inilah yang menjaga NKRI. Jadi nggak mungkin orang Islam anti Pancasila, apalagi Ustaz, nggak mungkin, nggak masuk akal, nggak masuk akal, nggak masuk akal. Kami dari kami pun dulu taat kepada negara, cinta kepada negara. Gonjang ganjing tentang kebebasan Ustaz Abu Bakar Basir, betul? Katanya Ustaz Abu Bakar Basir nggak mau tanda tangan. Ya sudah, itu pilihan orang, terserah. Ya, pemerintah urus saja urusan negara. Tidak usah urus tentang kampanye pilpres, nggak usah khawatir. Kalau Allah berkehendak, insya Allah jadi. Kalau Allah tidak berkehendak, ente mau jungkir balik bagaimanapun, curang bagaimanapun, saya ketawa di TV. Dipanggil oleh TV1, dijelaskan, Pak, gila yang bagaimana Pak yang boleh memilih? Oh, yang maksudnya bukan gila, yang ingatannya yang memang sudah mulai sembuh. Yang bukan yang berat, kata Arif Budiman, KPU Pusat. Tadi ditanya dalam apa itu, acara BHS itu. Ditanya oleh komentator TV1. Orang gila yang bagaimana Pak? Oh, bukan yang terlalu gila, yang sedang, yang paling bawah. Nah ini saya khawatir. Kalau gila memilih, bukan coblos. Yang saya khawatir yang merah di TPS. itu aja lah yang saya khawatir. Kalau dia sudah merah, siapa yang cebok? Gitu ya. Ajar kepada masyarakat ini, mudah-mudahan ini ada spanduk banyak sekali di sini. Ada Gerindra, PAN, PKS, ada PDI, silakan. Partai apapun Anda, satu saja, asalkan Anda tidak munafik terhadap Islam. Karena antum kan di spanduk-spanduk itu pakai haji, pakai hajar, betul? Nah, itu kata Nabi, al-aqil, orang yang berakal. Silakan, karena manusia ini diciptakan oleh Allah di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa akal. Manusia kehilangan akal satu tingkat lebih daripada binatang. Tapi manusia mampu mengalahkan keburukan sifatnya dengan akalnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada malaikat. Ya, kita harus lebih menghormati karena Islam ini adalah agama yang al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Dalam segala bentuk realitas kompetensi hidup, realisasikan Islam itu sebagai agama yang tinggi. Jangan pandang enteng. Ibu bapak boleh pandang enteng Islam karena memang lahirnya dari Islam, turunan. Saya mendapatkan Islam dengan jerih payah dan pengorbanan. Jangan salah anggapan ibu bapak. Kami lebih mencintai Islam ketimbang ibu bapak. Ibu bapak mendapatkan Islam ini nggak ada modal. Ibarat pegawai, ibu bapak melamar, saya dipanggil jadi pegawai. Itu bedanya. Jadi ibu bapak begitu lahir langsung Islam. Kami nggak, dianiaya, dicaci maki, diusir keluarga. Itulah harga kami masuk Islam. Lihat aja lah di YouTube bagaimana pindahan, bagaimana caci makian terhadap kami. Ibu bapak kemana-mana aman.
Kami kemana-mana ini tingkat kewaspadaan kami tinggi. Naik pesawat pun jangan harap saya mau minum tuh air di pesawat. Tingkat kewaspadaan kami tinggi. Kemana-mana kami, ya, kami tetap waspada. Karena orang kafir tidak suka dengan kami. Ibu bapak kemana-mana bebas, bebas. Kami terancam di mana-mana. Tapi karena agama ini agama yang benar, kami tidak pernah takut dengan keadaan itu. Dan kami tidak minta umat Islam bela. Jamaah cukup mendoakan kami kemanapun kami pergi dan kami berada. Ya Allah, ya Rabbi, lindungilah Yahya Walaudi dan keluarga. Jagalah beliau untuk senantiasa istiqomah berdakwah menegakkan Islam, mempersatukan ukhuwah Islamiyah dan memanggil orang-orang kafir supaya masuk. Tapi jangan semua juga yang masuk. Nanti kalau semua siapa yang di neraka, kan begitu. Ya saya kira itu ya. Bila waktu tidak bisa jumpa, ibu bapak, saya hadir ini memang dalam kondisi yang kurang sehat. Tadi pun sudah mau ceramah, saya sempat minum obat dulu baru saya ke sini. Karena sudah hampir 2 bulan saya di Medan dan Aceh, kelelahan. Besok pagi saya pulang ke Jakarta, jadwal sudah menunggu di Jakarta. Insya Allah tanggal 7 umur panjang saya akan kembali ke Pekanbaru, kembali ke Medan, Sumatera Barat, dan akan lewat di sini nanti sekitar tanggal 6 Maret. Jadi saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memotivasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdebat, kita sudah biasa dengan hal-hal begitu. Jadi jaga kondisi ini, apalagi di kampung begini, kata Nabi, wa ahlu rustaqi terjadi. Orang kampung karena kebodohan, apapun yang didengar langsung ditelan, apapun yang dilihat langsung dipercaya. Awas, hati-hati. Wa ahlu rustaqi terjadi. Orang kampung karena kebodohan. Jadi yang saya sampaikan ini, sekali lagi, yang saya sampaikan ini adalah tingkat kritis kita berpikir, supaya Islam itu dapat kita jaga marwahnya, dan agama ini tetap menjadi keyakinan kita sampai anak cucu kita. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu bi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikma bis-salihin ghayra huzaya wa la maqdud. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma ftah ala qulubina bi dzikrika wa atmim alaina al-iman wa asbir alaina min fadlik waj'alna min ibadika as-salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.